materi kali ini kita akan membahas mengenai metode multiple comparison. Metode multiple comparison ini masih jadi bagian lanjutan dari analisis uji ANOVA dengan satu faktor yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi sebagai ide dasarnya adalah misalkan kita melakukan suatu uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA, dan ketika kita melakukan uji hipotesis dengan ANOVA, kita simpulkan bahwa hipotesis nihilnya ditolak. Maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan min di antara treatment-treatment yang kita uji, ya. Nah, ketika H0-nya ditolak atau secara tidak langsung berarti H1 diterima, ya. Kita simpulkan ada perbedaan min di antara treatment-treatment yang kita uji. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, treatment mana saja yang minnya berbeda di antara treatment-treatment yang lain, ya. Nah, pertanyaan seperti ini, ya, untuk mengetahui min mana saja yang berbeda itu kan tidak bisa kita ketahui secara pasti, ya. Nah, untuk mengetahui treatment mana saja yang nilai minnya berbeda, itu dalam situasi seperti ini, komparasi lanjutan dan analisis di antara kelompok treatment itu bisa kita lakukan, ya. Nah, bagaimana cara melakukan komparasi di antara min treatment ini? Ya, umumnya kita bisa menggunakan nilai dari min treatment yang kita hitung pada sampel, di mana min treatment yang kita hitung pada sampel itu kan kita notasikan dengan YI titik bar, ya. YI titik bar ini kan menyatakan min treatment yang kita hitung pada treatment ke I dari suatu sampel yang kita ambil datanya, ya. Dan YI titik bar ini kalau kita kembalikan ke model efek atau model min, ini merupakan nilai penduga dari mu I, atau ini adalah penduga nilai estimasi dari min treatment untuk pada kelompok treatment ke I. Jadi idenya adalah di sini kita akan membuat prosedur untuk membuat komparasi dengan menggunakan nilai penduga dari min treatment ke I ini untuk setiap I, dan inilah yang kita sebut sebagai multiple comparison, ya. Metode untuk membuat komparasi yang akan kita bahas ini bisa kita lakukan, kita bisa membandingkan komparasi untuk masing-masing individu min treatment, atau juga kita bisa melakukan komparasi sebagai kelompok dari min treatment. Nah, prosedur yang akan kita bahas ini secara spesifik itu biasanya kita sebut sebagai kontras. Hampir kebanyakan metode multi comparison itu menggunakan ide dari kontras, ya, walaupun sebenarnya ada banyak metode multiple comparison, tapi nanti akan kita bahas adalah kita lebih fokus ke metode yang kita sebut sebagai kontras. Sebagai contoh, misalkan saya melakukan suatu rancangan percobaan di mana saya ingin melihat bagaimana pengaruh treatment dalam hal diet, misalkan diet kalori yang diberikan kepada sekumpulan hewan, misalkan untuk sapi, ya. Katakanlah di sini saya melakukan percobaan di mana saya memberikan ada 4 treatment, ya. Ada treatment ke-1 atau dalam hal ini treatmentnya kita sebut diet ke-1, kemudian ada diet kedua, kemudian diet ketiga, dan yang terakhir ada diet keempat. Diet ini berkaitan dengan diet kalori yang diberikan kepada sapi, ya, misalkan untuk melihat bagaimana pengaruh diet kalori ini terhadap kualitas misalkan produksi susu yang dihasilkan dari sapi, ya.
Nah, katakanlah diet 1, 2, 3, 4 ini, jadi untuk diet 1, katakanlah ini diet kalori di mana kalorinya rendah, sampai dengan diet keempat ini kalorinya, katakanlah kalorinya semakin tinggi ya. Jadi mulai dari diet ke-1 sampai diet keempat, itu diet kalorinya itu semakin tinggi. Nah, misalkan di dalam menguji hipotesis nihil ya, dalam menguji hipotesis nihil di analisis ovarians atau di ANOVA, katakanlah H0-nya itu ditolak ya. Nah, ketika H0-nya ditolak, akan muncul pertanyaan berikutnya adalah treatment mana saja yang nilai min-nya itu berbeda. Dan misalkan dalam contoh studi kasus yang saya berikan di sini, ilustrasi rancangan percobaan dengan 4 treatment ini, misalkan kita menduga ada perbedaan min treatment untuk diet ketiga dan diet keempat ya. Jadi katakanlah saya berhipotesis bahwa ternyata misalkan dari uji ANOVA diperoleh bahwa hasilnya hipotesis nihil ditolak ya. Ketika hipotesis nihil ditolak, kemudian saya berasumsi atau berteori bahwa kemungkinan yang menyebabkan perbedaan itu adalah karena ada perbedaan untuk diet ketiga dan diet keempat. Nah, artinya kita mau menguji hipotesis lanjutan ya untuk multiple comparison ini, artinya di sini kita bisa menuliskan bahwa hipotesis yang mau kita uji selanjutnya adalah setelah hipotesis nihil ditolak. Di sini saya mau menguji apakah diet ketiga itu berbeda secara signifikan dibandingkan dengan diet keempat. Berarti hipotesis nihilnya bisa kita tuliskan sebagai mu3 sama dengan mu4. Kemudian alternatifnya berarti tidak ada perbedaan antara diet ketiga dengan diet keempat. Berarti mu3 tidak sama dengan mu4. Nah, ketika kita menuliskan hipotesis uji hipotesis nihil dan hipotesis alternatif seperti ini, hipotesis nihil dan alternatif ini secara ekivalen bisa juga kita tuliskan sebagai berikut. Ya, jadi misalkan di sini ini hanya memindahkan ruas mu4 ke ruas kiri, berarti kita punya pernyataan bahwa mu3 dikurangi mu4 sama dengan 0. Kemudian dengan cara yang sama, hipotesis alternatifnya bisa kita tuliskan sebagai mu3 dikurangi mu4, berarti ini tidak sama dengan 0 ya. Kemudian misalkan juga kita menduga juga katakanlah rata-rata level level kalori rendah ya. Jadi misalkan yang rendah itu adalah diet 1 dan 2 ya, ini saya sebut kalori rendah. Kemudian yang 3 dan 4 ini saya katakan ini kalorinya tinggi ya. Nah, setelah hipotesis nihilnya ditolak, kemudian saya juga menduga ada kemungkinan bahwa diet 1 dan diet 2 itu nilai rata-ratanya berbeda dari diet 3 dan diet 4, di mana kalorinya dari kedua diet tersebut cukup tinggi. Berarti dalam hal ini kita juga bisa menuliskan hipotesisnya sebagai berikut ya. Jadi H0 berarti kita berhipotesis bahwa rata-rata diet ke-1 dan diet kedua, berarti mu1 ditambah mu2 ini nilainya dalam H0 berarti mu1 tambah mu2 sama dengan mu3 ditambah mu4. Kemudian alternatifnya berarti kita menyatakan bahwa ada perbedaan antara mu1 ditambah mu2 tidak sama dengan mu3 ditambah mu4. Jadi hipotesis yang kita mau uji di sini artinya ada perbedaan antara rata-rata untuk dua diet rendah dengan rata-rata untuk dua diet tertinggi. Dan ini
pernyataan hipotesis ini secara ekivalen juga bisa kita tuliskan sebagai berikut ya, sama seperti yang hipotesis pertama. Kalau mu3 dan mu4 nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti secara ekivalen ini juga bisa kita tuliskan sebagai H0 mu1 ditambah mu2 dikurangi mu3 dikurangi mu4 sama dengan 0. Begitu juga untuk yang alternatif, berarti di sini bisa kita tuliskan sebagai mu1 tambah mu2 dikurang mu3 dikurang mu4 tidak sama dengan 0. Nah, secara umum yang disebut sebagai kontras itu adalah kombinasi linear dalam bentuk yang akan saya tuliskan sebagai berikut ya. Jadi di sini saya tuliskan definisi kontras. Kontras itu secara umum merupakan atau adalah kombinasi linear dari parameter, kalau dalam hal ini parameter yang karena kita uji adalah min, berarti parameternya adalah mu, yang bisa kita tuliskan dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi di sini kontras ini di sini misalkan kita notasikan sebagai gamma, dan gamma ini atau kontras ini merupakan kombinasi linear, di mana kombinasi linear dari parameter berarti kita punya suatu konstanta yang saya sebut CI dikalikan dengan mu I, di mana I-nya ini adalah menyatakan treatment, dan biasanya treatment itu banyaknya treatment kita notasikan dengan A, berarti I-nya dari 1 sampai dengan A. Nah, CI atau C1 berarti ada C2 sampai dengan CA, ini adalah yang kita sebut sebagai konstanta kontras. Ya, jadi C1 sampai dengan CA ini kita sebut sebagai konstanta kontras, di mana konstanta kontras ini harus memenuhi persamaan, di mana kalau kita jumlahkan semua koefisien kontrasnya dari I1 sampai dengan A, untuk semua CI ini pasti jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Jadi ini syarat mutlak dari koefisien kontras, di mana penjumlahannya harus sama dengan 0. Nah, dari kedua hipotesis yang saya tuliskan di awal ya, yang saya tuliskan di sini saya punya hipotesis ada dua. Pertama, hipotesis di mana menyatakan bahwa mu3 apakah ada perbedaan antara diet 3 dan 4. Kemudian hipotesis yang kedua adalah menyatakan apakah ada perbedaan antara dua diet terendah dengan dua diet tertinggi ya. Jadi dari dua hipotesis ini pada prinsipnya bisa kita tuliskan dalam bentuk kontras ya, dimana dalam bentuk kontras berarti H0-nya di sini bisa kita tuliskan sebagai sigma dari CI dikali mu I sama dengan 0, dimana ini sama ya, sigmanya ini jalan dari I sama dengan 1 sampai A, kemudian lawannya atau alternatif hipotesisnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai A untuk kombinasi linear dari parameter mu I ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk kontras, nah sekarang pertanyaannya berapa besar koefisien kontras dari kedua hipotesis yang saya berikan contoh sebelumnya ya. Koefisien kontras di sini, koefisien kontras untuk hipotesis yang pertama ini bisa kita lihat besarnya adalah, untuk yang pertama berarti C1 sama dengan 0, C2 0, karena yang nilai koefisien kontrasnya tidak sama dengan 0 hanyalah untuk parameter mu3 dan mu4.
Ya, jadi dari sini bisa kita tuliskan koefisien kontras untuk hipotesis yang pertama adalah C1 itu nilainya sama dengan C2 di mana besarnya 0, kemudian C3 nilainya 1, kemudian C4 nilainya adalah minus 1. Kemudian koefisien kontras untuk yang hipotesis kedua, di sini kalau kita lihat kembali bentuk hipotesisnya adalah berarti mu1 koefisiennya 1, mu2 1, sedangkan mu3 dan mu4 koefisiennya adalah minus 1. Jadi dari sini koefisien kontras untuk hipotesis kedua C1 sama dengan C2 nilainya adalah 1. Kemudian C3 ini sama dengan C4 besarnya adalah minus 1. Ya, dan kalau kita jumlahkan masing-masing hipotesis koefisien kontrasnya pasti sama dengan 0. Nah, uji hipotesis yang melibatkan kontras seperti ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Ya. Jadi uji hipotesisnya itu bisa kita lakukan, pertama bisa menggunakan yang kita sebut uji T, dan yang kedua kita bisa menggunakan uji F. Jadi di sini saya berikan catatannya, uji hipotesis dari kontras, ya, uji hipotesis dari kontras bisa kita lakukan, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan uji T, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan uji F. Ya. Dan inilah yang kita sebut sebagai uji hipotesis dari kontras, karena pernyataan alternatif dan nihilnya kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear dari parameter yang kita sebut sebagai kontras. Nah, sekarang kita coba uraikan bagaimana cara melakukan uji hipotesis dari kontras ini dengan menggunakan uji T. Nah, sekarang kita coba tuliskan kontras yang ingin kita uji dalam bentuk mean treatment berdasarkan nilai yang kita peroleh dari sampel. Karena kan kontras yang kita tuliskan di sini, ini kan kontras yang kita tuliskan berdasarkan parameter yang ada di populasi. Sedangkan data yang kita peroleh itu kan adalah data yang kita peroleh dari sampel. Ya, jadi prinsipnya hanya kita mengganti mu i ini kita ganti dengan nilai yang kita duga pada sampel. Berarti mu ini nilainya kita ganti dengan y i titik bar. Ya, jadi sekarang kita coba tuliskan kontras berdasarkan apa yang kita peroleh dari sampel. Artinya di sini sekarang saya ganti bukan menggunakan gamma, saya ganti kontrasnya saya sebut C, karena sekarang kita berbicara kontras yang kita hitung pada sampel. Berarti kontras, jadi saya tuliskan saja ini adalah kontras yang kita tulis, yang kita hitung pada sampel ya. Jadi kalau gamma kontras pada populasi, sedangkan C ini adalah kontras pada sampel. Ya. Pada sampel definisinya masih sama ya. Ini adalah kombinasi linear, ya, kombinasi linear dari parameternya kita duga dengan apa yang kita peroleh pada sampel. Berarti kita ganti menjadi mu i kita ganti dengan y i titik bar. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa besarnya variansi dari C ini bisa kita turunkan, nilainya adalah sebesar sigma kuadrat, di mana sigma kuadrat ini kalau kita berbicara model mean atau model efek, sigma kuadrat ini adalah variansi dari residual. Ya, dan nilai sigma kuadrat ini nilainya bisa kita duga dengan yang kita sebut sebagai MSE atau mean square error.
Nah, variansi C ini bisa kita hitung atau bisa kita turunkan nilainya berupa sigma kuadrat dibagi N dikalikan dengan penjumlahan dari semua koefisien kontras yang dikuadratkan. Berarti CI pangkat 2. Jadi ininya I-nya dari 1 sampai N. Nah, persamaan menghitung variansi ini bisa kita gunakan rumus seperti ini dengan asumsi bahwa banyaknya data yang kita ambil untuk setiap treatment itu sama. Ya, jadi dalam hal ini persamaan ini kita gunakan jika kita sebut datanya balance ya, atau balance, atau kita sebut jika data seimbang. Jadi semua treatment banyaknya observasinya sama-sama sebesar N. Nah, bagaimana kalau datanya tidak seimbang? Artinya jumlah sampel atau pengamatan yang diambil pada setiap treatment itu berbeda. Di sini hanya ada sedikit modifikasi dari persamaannya, berarti kita hitung sebagai sigma kuadrat dikalikan penjumlahan dari koefisien kontras dipangkatkan 2 dibagi dengan NI. Jadi NI ini untuk banyaknya pengamatan untuk setiap treatment ke I. Ya, ini jika datanya unbalance atau kita sebut tak seimbang. Nah, jika hipotesis nihilnya benar, atau jika hipotesis nihil itu kan berbunyi bahwa besarnya kontras itu sama dengan 0, ya. Dari sini, kalau misalkan kita asumsikan jika H0-nya benar, maka bisa kita buktikan bahwa rasio antara C besarnya kontras pada sampel dibagi dengan akar dari varians ya. Akar dari variansi kontras ini biasanya kita sebutkan standar error ya. Jadi akar dari variansi untuk kontras ini kita sebut standar error. Nah, di sini jika H0-nya benar, maka rasio dari C dan standar error dari C ya, ini akan mengikuti distribusi normal baku, di mana normal baku kita tahu bahwa minnya sebesar 0, kemudian variansinya adalah 1. Ya, jadi di bawah asumsi bahwa ketika H0-nya benar atau ketika kontrasnya sama dengan 0, maka rasio dari C dan akar dari variansi C ini akan mengikuti distribusi normal baku. Nah, berdasarkan rumus variansi dari C yang dituliskan di sini, ini kan masih menggunakan nilai sigma kuadrat, dan kita tahu sigma kuadrat ini kan adalah parameter populasi. Nah, ketika kita tidak mengetahui besarnya sigma kuadrat ya, karena kan kita tidak pernah tahu berapa nilai yang ada di populasi. Nilai sigma kuadrat ini bisa kita duga ya, jadi sigma kuadrat ini nilainya bisa kita duga, di mana sigma kuadrat ini kita duga dengan nilai yang tadi saya sebutkan menggunakan MSE atau mean square error ya. Karena umumnya kita tidak mengetahui besarnya nilai sigma kuadrat ya. Nah, ketika kita mengestimasi besarnya sigma kuadrat dengan menggunakan nilai penduga dari nilai mean square error, maka sekarang statistik ujinya ini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Statistika ujinya sekarang, statistik ujinya sekarang bisa kita tuliskan masih sama, rasio antara C dengan standar error dari C, cuman kita ganti sigma kuadratnya dengan nilai MSE. Nah, statistika ujinya di sini kita sebut sebagai T0, di mana T0 ini adalah masih merupakan rasio antara C, di mana C ini kan bisa kita tuliskan sebagai CI dikali YI titik bar dibagi dengan standar error, itu kan akar dari variansi, berarti ini adalah akar dari
sigma kuadratnya tadi kita duga atau kita estimasi dengan MSE dikalikan dengan dibagi N ya, dibagi N dikalikan dengan CI kuadrat ya. Ini dengan asumsi bahwa datanya seimbang. Kalau datanya tidak seimbang ya tinggal kita ganti saja dengan persamaan yang di bawah ini ya. Nah, untuk menguji hipotesis kontras ini di sini dimana kita tahu bahwa karena sigma kuadratnya kita estimasi, kita duga, maka sekarang statistika ujinya tidak lagi berdistribusi normal baku, tetapi di sini berdistribusi T dengan besarnya derajat kebebasannya itu adalah sebesar N minus A. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Ya, prinsip dasarnya masih sama seperti kita melakukan uji hipotesis. H0-nya itu kita tolak. H0 ditolak jika nilai statistika ujinya atau T0-nya itu jika lebih besar dari titik kritis ya. Di sini kita pakai tanda mutlak karena di sini kita berbicara hipotesis kontrasnya itu kan hipotesis dua arah ya, jadi kita pakai tanda mutlak jika nilai T0-nya lebih besar dari titik kritis, di mana titik kritisnya kita ambil ini alfa per 2 karena tadi uji hipotesisnya adalah dua sisi dengan derajat kebebasannya itu sebesar N minus A. Jadi ini adalah satu cara pertama bagaimana cara kita menguji kontras dengan menggunakan uji F ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang kedua melakukan uji kontras ya, itu dengan menggunakan uji F. Nah, ini perlu diingat kembali, mungkin ini seharusnya pernah didapatkan di statistika, di statmat mungkin ya. Jadi apa kaitan antara nilai T dengan nilai F? F itu kan uji F berdasarkan singkatan dari Fisher ya. Nah, pendekatan yang kedua ketika menggunakan uji F, kita harus tahu dulu bahwa apa kaitan antara T dengan F. Di sini kalau kita review kembali, misalkan kita punya suatu nilai T-score, T-score-nya sebesar T0, di mana T0 ini berdistribusi T atau berdistribusi student dengan derajat kebebasannya adalah V. Nah, sekarang ketika nilai T-score-nya atau T0-nya ini kita pangkatkan 2, jadi ketika T0-nya kita pangkatkan 2, atau biasanya ini saya beri notasi dengan F0, ya misalkan nilai pangkat 2 dari T0-nya saya sebut F0, maka nilai dari T-score yang kita pangkatkan 2 ini akan berdistribusi Fisher F dengan derajat kebebasannya itu adalah 1, derajat kebebasan yang keduanya sebesar V ya. Jadi ini perlu diingat kembali kaitan antara nilai T dengan nilai F ya. Jadi ketika kita pangkatkan 2 nilai T, maka nilai T kuadrat itu akan berdistribusi F atau distribusi Fisher. Nah, sekarang berdasarkan hubungan antara T dan F, bagaimana cara kita melakukan uji F? Tinggal kita pangkatkan 2 dari nilai T0. Jadi nilai statistika uji T0 ini kita pangkatkan 2 untuk mendapatkan yang kita sebut F0. Ya, jadi di sini kalau kita definisikan F0, di mana F0 ini adalah T0 pangkat 2, maka berdasarkan statistika uji yang sudah kita turunkan di atas, artinya kontras yang kita tuliskan sebagai CI dikali YI titik bar, berarti ini kita pangkatkan 2 juga. Kemudian yang di bawah, kalau kita pangkatkan 2 berarti akarnya kan hilang. Berarti kita punya MSE dibagi N dikalikan dengan penjumlahan CI atau koefisien kontras yang dikuadratkan
Nah, untuk menguji hipotesis kontras ini yang sudah di mana nilai dari T0-nya kita pangkatkan 2 dan kita tahu bahwa ini berdistribusi F dengan parameternya itu adalah sebesar 1, kemudian derajat kebebasan yang kedua adalah V-nya itu sebesar derajat kebebasan dari nilai T. Berarti derajat kebebasan yang kedua adalah sebesar N minus A, karena dari T0 ini kan derajat kebebasannya N-A. Nah, dari sini bagaimana cara menyimpulkannya adalah H0 ditolak. Ini jika nilai statistika uji F0-nya itu lebih besar dari titik kritis, di mana titik kritisnya bisa kita peroleh dengan melihat dari tabel dengan tingkat signifikansi sebesar alfa, kemudian derajat kebebasan yang pertama adalah 1 dan derajat kebebasan yang kedua adalah N-A. Ya. Nah, statistika uji yang ini yang kita sebut sebagai uji F. Nah, persamaan dari nilai F0 ini bisa kita tulis juga sebagai, di sini saya coba tuliskan sebagai persamaan sebagai berikut ya. Jadi F0 ini juga bisa kita tuliskan sebagai F0, di mana ini adalah rasio, di mana saya sebut ada mean square dari kontras. Jadi MSC ini mean square kontras dibagi dengan MSE. Ya. Di mana mean square dari kontras ini bisa kita tuliskan sebagai, mean square itu kan varians. Varians itu adalah pembagian atau rasio antara sum of square. Ya tentunya karena ini adalah mean square kontras, berarti sum of square dari kontras dibagi dengan derajat kebebasannya sebesar 1 dibagi dengan MSE. Nah, ketika kita menuliskan F0 ini sebagai rasio antara mean square dari kontras dibagi dengan MSE, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa yang disebut sebagai sum of square dari kontras berarti itu adalah nilai ini kan, sisanya selain yang MSE. Ini yang saya lingkari, inilah yang kita sebut sebagai sum of square dari kontras, di mana SSC atau sum of square dari kontras ini adalah penjumlahan dari CI Y titik bar kita pangkatkan 2 dibagi 1 per N dikali sigma CI pangkat 2. Ini adalah cara lain bagaimana kita memandang statistika uji dari F0 dari uji F. Oke, jadi di sini sudah bisa dipahami ya. Jadi ada dua jenis statistika uji yang bisa kita gunakan untuk menguji kontras. Nah, sekarang dari pembahasan materi mengenai kontras ini, ada kasus spesial dari kontras yang kita sebut sebagai kontras ortogonal. Salah satu kasus spesial dari kontras itu ada yang disebut sebagai kontras ortogonal. Kontras ortogonal. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kontras ortogonal? Misalkan kita punya dua kontras yang berbeda dengan koefisien kontras, saya sebut ada CI sama DI. Ya, jadi di sini saya tuliskan apa itu definisi kontras. Misalkan di sini kita punya dua kontras dengan koefisien yang saya sebut sebagai misalkan CI dan DI ya. Jadi dua kontras dengan koefisien CI dan DI dikatakan bersifat ortogonal,
itu jika hasil kali silang dari kedua koefisien ini penjumlahannya sama dengan 0. Jadi hasil kali silang berarti CI dikali DI untuk I sama dengan 1 sampai dengan A, ini jumlahnya sama dengan 0. Dan kita gunakan definisi ini untuk kasus jika datanya balance atau banyaknya pengamatan untuk setiap treatment sama. Jika data seimbang. Nah, jika data tidak seimbang, definisi kontras ortogonal itu kita definisikan sebagai penjumlahan untuk semua treatment, di mana di sini adalah perkalian dari NI dikali CI dikali DI ini sama dengan 0. Ya, jadi definisi yang kedua ini kita pakai kalau banyaknya pengamatan setiap treatmentnya itu berbeda. Nah, banyak cara untuk memilih koefisien kontras ortogonal untuk sehimpunan treatment. Biasanya cara pemilihannya ini secara natural bisa kita lihat atau kita amati dari eksperimennya itu, misalkan yang disarankan itu komparasi mana yang akan dilakukan. Jadi bisa kita lihat dari eksperimen yang kita lakukan, dan umumnya kontras ortogonal ini kita lakukan atau digunakan untuk komparasi yang bersifat pre-plan. Ya, jadi pre-plan di sini artinya kontras ortogonal ini kita lakukan ketika kita berhipotesis mengenai kontrasnya itu sebelum kita melaksanakan eksperimen dan sebelum menganalisis data. Jadi sebelum kita mulai melakukan percobaan, biasanya di awal percobaan tersebut kita sudah mendefinisikan atau menspesifikasikan hipotesis kontras yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan pre-plan hipotesis seperti ini, jadi sebelum melakukan percobaan dan sebelum menganalisis data, itu jenis kontras yang paling disarankan adalah kita menggunakan kontras ortogonal. Ya. Jadi di sini saya kasih catatan bahwa kontras ortogonal ini umumnya digunakan untuk komparasi yang bersifat pre-plan. Pre itu kan sebelum, plan itu rencana. Jadi di awal waktu sebelum kita melakukan percobaan dan sebelum menganalisis data, ya, untuk komparasi pre-plan. Ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya suatu percobaan di mana hanya ada 3 treatment. Jadi misalkan sebagai contoh, di sini ada 3 treatment atau 3 perlakuan, di mana treatment yang pertama di sini adalah kontrol. Kemudian treatment yang kedua adalah misalkan treatment pertama, dan yang ketiga adalah treatment kedua. Contoh kontrol di sini biasanya adalah treatment yang sudah biasa dilakukan dari misalkan dari tahun ke tahun dan umumnya sudah sering kita lakukan. Sedangkan treatment 1 dan 2 katakanlah ini adalah jenis treatment baru, di mana kita ingin membandingkan apakah dengan treatment yang baru ini lebih baik daripada treatment yang sudah biasa kita lakukan. Ya. Nah, salah satu contoh bentuk dari kontras ortogonal ini bisa kita, salah satunya adalah ini bisa saya tuliskan dalam tabel. Ya. Jadi misalkan di sini kan kita punya treatment, kita punya 3 treatment, dan kita tahu banyaknya koefisien kontras itu kan
ada sebanyak treatment. Jadi kalau misalkan treatmentnya ada 3, ya berarti koefisien kontrasnya ada 3. Kalau treatment kita ada 10, ya berarti koefisien kontrasnya ada sebanyak 10. Nah, di sini saya mau memberikan bentuk koefisien kontras mana yang bersifat ortogonal. Koefisien ortogonal, salah satunya pertama di sini misalkan saya punya CI dan ada DI, di mana CI ini misalkan koefisien yang pertama adalah -2, kemudian 1, ini 1, ini juga termasuk kita sebut kontras karena kita tahu penjumlahan dari CI sama dengan 0. Kemudian misalkan DI ini adalah 0, kemudian -1 dan 1 ini juga memenuhi sifat kontras karena penjumlahan dari DI sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau kita hitung, kita kalikan CI dengan DI. Untuk koefisien yang pertama atau treatment pertama ini nilainya 0, kemudian ini adalah -1, ini 1. Berarti kalau kita jumlahkan sama dengan 0 ya. Berarti di sini koefisien dari CI dan DI ini memenuhi sifat ortogonal karena penjumlahan hasil dari kali silang CI dengan DI hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat koefisien CI ini menyatakan apa. Kalau kita tuliskan, koefisien CI ini dia mau membandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment 1 dan treatment 2. Jadi kalau kita tuliskan H0-nya adalah 2 mu, misalkan kontrol saya sebut mu 0, ini sama dengan, atau bisa kita tuliskan sebagai berarti gini ya, saya tuliskan ulang, berarti mu 2 ditambah mu 3 dikurangi 2 mu 0, ini sama dengan 0 ya. Atau ini ekivalen dengan kita menuliskan bahwa mu 2 ditambah mu 1 ya. Di sini saya tulis mu 1 ditambah mu 2 dikurangi 2 mu 0 sama dengan 0. Berarti di sini mu 1 ditambah mu 2 sama dengan 2 mu 0. Koefisien kontras dari CI ini membandingkan apakah rata-rata dari dua treatment yang baru, yaitu treatment 1 dan 2, itu minnya berbeda daripada treatment yang sudah umumnya kita gunakan atau kita sebut kontrol. Ya, jadi tentu ketika kita mau mendefinisikan atau melakukan suatu kontras, tentu kontras itu harus memiliki makna ya, atau harus bisa kita tafsirkan dan ada definisi yang jelas. Jadi ketika saya membuat definisi koefisien kontras untuk CI, di sini tentu ada maknanya. Artinya di sini saya membandingkan treatment yang sudah lazim digunakan atau treatment kontrol dengan treatment yang baru, yaitu treatment 1 dan treatment 2.
Begitu juga untuk koefisien kontras dari DI, ini juga ada maknanya, dimana kalau kita tuliskan hipotesis nihilnya, jadi ini untuk koefisien yang CI ini yang pertama, kemudian untuk kontras yang kedua, kalau kita tuliskan H0-nya, berarti ini yang kita uji adalah ini treatment pertama itu kan berarti 0 atau kontrolnya 0, kemudian treatment yang di sini jadi membingungkan juga ya. Jadi ini harusnya treatment kontrol ini adalah treatment pertama, ini adalah treatment kedua ya. Ini kontrol koefisien dari D1-nya 0, berarti di sini yang kita uji adalah mu minus mu 1 ditambah mu 2 sama dengan 0, atau pernyataan hipotesis nihil ini ekivalen dengan menyatakan bahwa H0-nya itu adalah bunyinya adalah mu 1 sama dengan mu 2. Jadi dalam hal ini koefisien kontras yang kedua yang bersifat ortogonal dengan antara CI dengan DI di sini menyatakan bahwa yang mau kita uji adalah apakah treatment 1, treatment yang baru, kita punya dua treatment baru 1 dan 2, apakah kedua treatment baru ini memiliki perbedaan atau tidak ya. Jadi jelas koefisien kedua, koefisien yang bersifat ortogonal ini ada interpretasinya atau ada penafsirannya. Jadi ketika kita mau membuat suatu kontras, tentu jangan kita melakukan atau mendefinisikan kontras secara sembarang ya, karena sebenarnya banyak kontras yang bisa kita ambil atau kita spesifikasi. Tapi tentunya ketika kita mendefinisikan suatu kontras, tentu harus relevan dan memiliki makna sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Ya, jadi seperti contoh yang saya berikan di sini, tentu kedua koefisien yang bersifat ortogonal ini ada maknanya dan tentu juga masuk akal ya. Jadi masuk akal karena yang kita uji adalah kita ingin membandingkan yang kontrol dengan yang treatment baru. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menguji atau ingin mengevaluasi di antara treatment yang baru ini mana yang lebih baik, apakah mu 1 atau mu 2. Nah, sebagai contoh supaya ada bayangan bagaimana cara kita melakukan kontras ini ketika kita mau menguji kontras yang bersifat ortogonal. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya 4 treatment ya, contohnya misalkan tadi ya ingin mengevaluasi diet kalori, ada 4 diet kalori, kemudian ingin mengevaluasi bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas dari susu sapi. Misalkan di sini ada dari 4 treatment, masing-masing treatment katakanlah yang diamati ada 5 sapi. Jadi artinya di sini data yang kita ambil itu datanya adalah seimbang atau balance. Jadi di sini misalkan saya tidak menggunakan data mentahnya, jadi di sini saya langsung berikan informasi. Katakanlah rata-rata untuk treatment pertama, di sini saya kasih contoh dari kontras yang bersifat ortogonal ya, kontras ortogonal. Misalkan treatment pertama atau Y1 titik bar rata-ratanya adalah misalkan 10, kemudian rata-rata dari treatment yang kedua misalkan 20, rata-rata treatment ketiga ini misalkan 30, kemudian treatment yang terakhir, treatment keempat, misalkan rata-ratanya adalah 50. Dan karena ini adalah data yang bersifat balance, berarti semua pengamatan masing-masing treatment sama, misalkan diambil 5 sapi untuk setiap treatment. Kemudian misalkan
yang mau dihipotesiskan, ya katakanlah, dan ini juga harus dipahami ya, ketika kita mau melakukan hipotesis kontras itu hanya kita lakukan ketika H0-nya ditolak ya. Tetapi ketika H0-nya tidak kita tolak, tentu buat apa kita melakukan kontras? Karena jelas ketika H0-nya tidak ditolak atau kita gagal menolak H0, berarti kan artinya kita simpulkan bahwa semua min-nya sama. Ketika semua min-nya sama, tentu kita tidak perlu lagi melakukan kontras ataupun multiple comparison ya. Jadi harus diingat kembali ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan metode kontras, pastikan bahwa hasil hipotesis dari ANOVA atau uji ANOVA yang kita lakukan bahwa H0-nya ditolak ya. Jadi di sini saya berikan informasi bahwa uji ANOVA ya, uji ANOVA misalkan dari penelitian ini menyatakan bahwa H0 ditolak ya. Kemudian di sini kita punya hipotesis kontras berdasarkan penelitian ini. Katakanlah saya punya dua hipotesis ya, karena yang namanya kontras bersifat ortogonal kan berarti kita minimal harus punya dua koefisien kontras. Misalkan hipotesis yang pertama, di sini yang saya uji adalah apakah diet kalori yang rendah, kan diet kalori rendah di sini saya definisikan untuk treatment pertama dan treatment kedua. Saya ingin menguji apakah dua diet kalori terendah itu ada menghasilkan perbedaan min atau tidak. Berarti mu1 sama dengan mu2. Kemudian hipotesis kontras yang kedua adalah saya membandingkan kalori untuk diet kalori yang tertinggi. Berarti di sini adalah mu3 dengan mu4 ya. Berarti bagaimana bentuk kontrasnya? Kontrasnya berarti untuk yang pertama saya sebut misalkan C1, ini artinya tinggal kita ganti ya kontrasnya, di mana mu1 kita ganti dengan penduga dari min pada treatment pertama, berarti ini adalah Y1 titik bar. Kemudian untuk mu2 berarti ini kan mu2 nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti ini menjadi Y2 titik bar. Kemudian kontras yang kedua saya sebut C2. Di sini berarti bentuk kontrasnya adalah Y3 titik bar, karena kita berhipotesis mengenai mu3, dikurangi mu4 nya kita pindahkan ke kiri, dan mu4 kita duga, kita estimasi dengan Y4 titik bar. Nah dari sini kita bisa lihat untuk kontras yang pertama, koefisien kontras yang pertama nilainya berapa saja. Pertama, untuk koefisien kontras yang pertama nilainya sebesar 1 ya. Kemudian koefisien kontras yang kedua dari mu2 itu besarnya adalah -1. Untuk koefisien kontras yang ketiga nilainya adalah 0, yang keempat adalah juga 0 karena tidak ada Y3 titik bar sama Y4 titik bar, berarti koefisien kontrasnya adalah 0. Kemudian koefisien kontras untuk yang hipotesis kedua ini karena Y1 titik bar dan Y2 titik barnya tidak ada pada kontras yang kita definisikan di C2, berarti nilai koefisien kontrasnya adalah 0. Yang kedua juga 0, tapi yang ketiga ini adalah 1, yang keempat adalah -1 ya. Nah sekarang kita cek apakah kedua koefisien kontras ini C1 dan C2 bersifat ortogonal. Jelas ortogonal ya, karena kalau kita kalikan silang C1 dengan C2 ya, ini C1I, misalkan saya sebut C1I dan C2I, untuk I nya 1 sampai 4 ya. Kalau kita kalikan silang 1 kali 0, 0, -1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, dan yang terakhir 0 kali -1 juga 0, berarti ini sama dengan 0, berarti memenuhi sifat ortogonal ya.
Nah, sekarang coba kita hitung ya, kita coba hitung berdasarkan rumus dari kontras yang kita turunkan sebelumnya, bahwa nilai C1 kita substitusi ya, kan kita tahu bahwa C1 berdasarkan persamaan ini, persamaan yang kita tuliskan di sini, C1 itu apa? Y1 titik bar dikurangi Y2 titik bar. Ya, berarti kalau kita kembali ke rata-rata yang diberikan, Y1 titik bar nilainya 10, Y2 titik bar nilainya 20. Berarti dari sini bisa kita hitung C1 itu apa? Ini adalah 10 kurangi 20 ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa tuliskan C1 itu adalah 10 dikurangi 20, berarti besarnya adalah minus 10. Sedangkan C2 ini bisa kita estimasi nilainya adalah berdasarkan persamaan ini, bisa kita tuliskan bahwa C2 itu besarnya dari Y3 titik bar diberikan nilai 30, sedangkan Y4 titik bar itu 50, berarti ini adalah 30 dikurang 50 ya, berarti ini besarnya adalah minus 20. Nah, untuk menguji kontras ini kan kita bukan hanya harus menghitung besarnya kontras, tetapi kita harus menghitung standar error atau variansi dari kontras, baru kita ambil rasionya, yaitu kalau kita menggunakan uji T. Tapi kalau menggunakan uji F ya tinggal kita pangkatkan 2 dari nilai T-nya. Berarti sekarang kalau kita sudah dapat C1, sekarang kita harus menghitung besarnya. Yang paling gampang di sini saya pakai definisi atau menguji hipotesis menggunakan uji F ya, tapi menggunakan sebagai rasio antara MSC dengan MSE. Jadi kita pakai definisi yang ini. Jadi artinya untuk menghitung F0, pertama kita harus menghitung sum of square dari kontras, di mana sum of square dari kontras kita definisikan dengan rumus yang diberikan ini. Ya, berarti kalau kita kembali ke contoh soal ini, pertama berarti kita harus menghitung sum of square dari kontras yang pertama ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi rumus sum of square dari kontras ini adalah penjumlahan dari CI dikali YI titik bar pangkat 2 dibagi 1/n kali sigma CI pangkat 2. Nah, persamaan yang di atas sigma CI YI titik bar pangkat yang di dalam kurung ini kan sebenarnya nilai dari C1 dari nilai dari C1. Jadi nilai yang ada di dalam kurung ini kan nilai dari C1. Ya, berarti yang di atas ini artinya kita memangkatkan 2 dari nilai C1, di mana C1-nya besarnya minus 10 pangkat 2 ya. Berarti pembaginya 1/n, di mana tadi saya berikan contoh n-nya adalah 5, berarti 1/5. Kemudian penjumlahan dari CI kuadrat, di mana CI ini kita lihat dari koefisien yang koefisien dari C1 kan nilainya adalah berarti 1/1, 1/2, kemudian minus 1/2 ditambah 0/2 ditambah 0/2. Berarti ini adalah, kalau saya tuliskan secara lengkap, berarti ini adalah 1/2 ditambah minus 1/2 ditambah 0/2 ditambah 0/2 ya. Berarti dari sini
ini adalah 100 dibagi 1/5 dikali 2, berarti hasilnya adalah 50 dikali 5 ya, berarti ini adalah 250 ya. Nah, sekarang kita hitung varian sum of square dari C2. Berarti di sini bisa kita tuliskan sum of square dari C2 dengan menggunakan rumus yang sama. Berarti ini adalah kita pangkatkan 2 dari C2, berarti ini adalah minus 20 pangkat 2 dibagi 1/5 dikali penjumlahan dari koefisien C2 yang kita pangkatkan 2, berarti ini adalah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2. Berarti dari sini kalau kita jabarkan lagi, berarti ini adalah 400 dibagi 1/5 dikali 2, berarti 200 kali 5, berarti di sini adalah 1000 ya. Nah, dari sini sekarang kita coba tuliskan hasil kontras ini ke dalam tabel ANOVA. Jadi sama seperti sebelumnya, kita coba ringkas nilai dari sum of square yang kita jabarkan untuk masing-masing kontras. Kita tuliskan atau kita ringkas ke dalam tabel ANOVA ya, untuk memudahkan membaca juga dan juga sebagai gambaran dari nanti umumnya outputnya itu selalu ketika kita menggunakan software itu selalu memberikan output dalam bentuk tabel ANOVA. Berarti di sini tabel ANOVA standar, pertama kita punya sumber variabilitas. Pertama, sumber variabilitasnya di sini kita punya ortogonal kontras. Ortogonal kontras yang pertama adalah kita berhipotesis adalah μ1 sama dengan μ2, kemudian koefisien kontras yang kedua yang bersifat ortogonal adalah μ3 sama dengan μ4. Atau ini adalah kontras yang pertama C1, ini adalah kontras yang kedua C2. Kemudian sumber variabilitas berikutnya kita selalu mempunyai error ya, atau biasanya error ini kita sebut within group ya, nggak apa-apa di sini kita sebut error. Kemudian yang terakhir kita selalu mempunyai variabilitas total dari semua pengamatan data. Kolom berikutnya kita punya kolom sum of square. Sum of square di sini tadi sudah kita hitung untuk kontras yang pertama, sum of square-nya sebesar 250, sedangkan kontras yang kedua sebesar 1000. Nah, sum of square dari error ini kan sudah ditunjukkan bagaimana cara menghitungnya di materi sebelumnya. Jadi di sini saya berikan saja misalkan errornya itu sebesar 800. Nah, besar total ini selalu penjumlahan semua sumber variabilitas yang kita tuliskan di sini ya, sisanya bukan sisanya, jadi penjumlahan dari semuanya kontras ditambah error, berarti dalam hal ini totalnya adalah sebesar 2050 berarti ya, 2050. Kemudian kolom berikutnya kita punya DF atau derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, untuk setiap kontras ortogonal
itu derajat kebebasannya selalu sama dengan 1. Jadi kontras yang pertama selalu sama dengan 1. Jadi untuk semua kontras yang bersifat ortogonal, ini derajat kebebasannya selalu sama dengan 1. Kemudian